Shalom, sekali lagi shalom. Jadi baik jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya ingin membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita tahu bersama bahwa di hari-hari yang kita hadapi saat ini banyak hal yang kita harus alami, tetapi semua itu kita hanya bisa berdoa dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita akan diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Kehidupan akan berkuasa atas segala-galanya. Kita telah diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk berkuasa di atas bumi ini, yaitu dari segala ciptaan Tuhan, binatang-binatang liar. Kita yang sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna, kita telah berkuasa atasnya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Ayat yang ke-27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, bermakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Bumi berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang melata di bumi. Firman Tuhan kita pada malam hari ini mengajarkan kita untuk kita mengenal ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita diciptakan dengan sempurna sebagai manusia yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan benda-benda penerang, bintang-bintang, terus burung-burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi. Dan hari yang terakhir Allah menciptakan, hari ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita adalah manusia yang paling sempurna dari segala ciptaan Tuhan. Baik, kita akan belajar ada 3 poin hal yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudaraku semua. Bagaimana caranya supaya kita dapat berkuasa atas segala ciptaan Tuhan? Yang pertama, hidup sebagai gambar dan rupanya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 tadi ayat yang ke-26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita yang dimaksud ini adalah Tuhan itu menciptakan kita, dia tidak sendiri. Allah itu menciptakan manusia, dia tidak sendiri, tapi adalah Allah Bapa dan Allah Anak. Dia adalah Tritunggal. Kita juga diciptakan untuk bersekutu. Tuhan Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Di sini dikatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak dan seluruh bumi, serta segala binatang yang melata di bumi. Kita diberikan kekuasaan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Mengapa kita diberikan kekuasaan? Karena kita adalah manusia yang paling sempurna. Karena kita adalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu,
kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu, melayani, menopang, saling mendoakan, mengelola segala ciptaan Tuhan. Malah kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita saling menopang, kita bersekutu kepada Tuhan, melayani. Bukan hanya kita berkuasa atas segala binatang, tetapi malah kita memberikan hati kita kepada orang lain, supaya kita terus diberkati oleh Tuhan atas apa yang kita atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terus secara sosial, maksudnya kita harus selalu bersekutu, melayani. Secara sosial maksudnya kita harus melayani sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan segala sesuatu, kepada orang-orang yang mengalami sukacita maupun yang mengalami duka cita. Kita harus melayani mereka, kita harus saling menopang, dan kita saling mendoakan supaya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat berkuasa atas segala ciptaannya? Yang kedua, mengelola ciptaannya. Mengelola ciptaannya, Tuhan Yesus telah memberikan mandat kepada kita untuk berkuasa, mengelola ciptaannya, mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Contohnya seorang petani, ketika dia mau menanam sesuatu, pasti tanahnya harus diolah supaya apa yang ditanami, tanaman yang ditanami itu subur. Itu kita harus pandai-pandai untuk mengelola ciptaan Tuhan, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya hasilnya itu yang kita inginkan dapat memuaskan apa yang kita harapkan. Saya percaya bahwa kekuasaan itu masih terjadi sampai saat ini, dan itu adalah janji Tuhan. Di dalam Alkitab berbicara banyak tentang kekuasaan. Kekuasaan bukan berarti kita menjadi orang yang paling dihormati, bukan berarti kita menjadi seorang pemimpin, tetapi kekuasaan yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah Tuhan memberikan kekuasaan kepada kita untuk mengelola segala ciptaannya, mengelola bekerja. Meskipun kita tidak bisa mengalami hal-hal yang paling baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang sempurna, kita yakin dan percaya bahwa kita akan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, atas segala binatang melata, burung-burung di udara. Tidak ada binatang yang lebih berkuasa dari kita, karena firman Tuhan berkata manusia akan lebih berkuasa dari segala ciptaannya. Kita diberikan mandat, kita diberikan kehidupan untuk berpikir, untuk bisa bekerja. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat berkuasa atas segala ciptaannya? Yang ketiga adalah melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Kita lihat ayat yang ke-28 di sini berkata demikian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Poin yang ketiga ini juga menegaskan tentang berkuasa, melanjutkan misi. Kita diberikan misi oleh Allah
melanjutkan keturunan. Kita telah diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk mengelola segala ciptaannya dan mengelola apa yang menjadi isi bumi itu. Kemudian melanjutkan keturunan ilahi. Misi adalah langkah-langkah untuk menjalankan pemuridan. Kita sebagai orang Kristen bukan berarti beranak cucu kita berbicara tentang kawin-mawin, tapi di sini sebagai orang Kristen, bagaimana caranya kita pergi untuk menjalankan misi Allah. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah misionaris, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk menjalankan pemuridan. Dan ini adalah mandat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Misi ini adalah suatu hal yang kita harus lakukan sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang yang diberikan kekuasaan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Menjalankan misinya Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan misi Allah, itu ilahi Allah, kita akan menjadi orang yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Misi adalah suatu hal yang perlu kita harus lakukan. Misi ini kita harus jalankan. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, kami sebagai mahasiswa harus menjalankan misi atau pemuridan, mengunjungi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, bahkan melayani orang yang dalam kesusahan, yang menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik, bahkan rela untuk pergi mencari orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dunia ini masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang yang belum mengenal Kristus. Masih banyak orang yang menyembah penyembahan berhala. Itulah sebabnya Tuhan memberikan mandat kepada kita atau memberikan misi untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan, melanjutkan keturunan ilahi. Keturunan itu ada yang dimaksud adalah ketika kita pergi mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan kita menarik mereka, dan kita berhasil